persepsi dan kebutuhan konsumen, Giant dapat menarik dan mempertahankan pelanggan lebih baik. Berikut adapun rumusan masalah. Dalam jurnal yang direview, rumusan masalahnya dapat dinyatakan dari variabel independen X1 dan X2, di mana X1 adalah bauran pemasaran yang mencakup produk, harga, tempat, dan promosi. Sedangkan X2-nya adalah kualitas layanan yang mencerminkan tingkat layanan yang diberikan kepada konsumen yang mempengaruhi kepuasan para konsumen secara keseluruhan. Variabel dependen dalam jurnal tersebut atau Y adalah kepuasan konsumen yang dalam kaitan dengan bauran pemasaran dan kualitas layanan. Berikut tujuan penelitiannya. Ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kombinasi bauran pemasaran dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di Giant Store, serta mengidentifikasi elemen pemasaran yang paling efektif dalam mempengaruhi persepsi dan keputusan konsumen. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana berbagai aspek kualitas layanan mempengaruhi kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Adapun manfaat dari jurnal ini memberikan mengenai bagaimana bauran pemasaran dan kualitas layanan mempengaruhi kepuasan konsumen dengan membantu bisnis menyesuaikan strategi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Berikut teori kajian dan teori dimensi indikator. Yang pertama, teori kajian. Ada teori kepuasan konsumen, yaitu menyatakan bahwa kepuasan konsumen berasal dari interaksi antara harapan dan kinerja produk atau layanan. Studi ini bertujuan mengevaluasi seberapa baik bauran pemasaran dan kualitas layanan memenuhi harapan tersebut. Selanjutnya ada teori bauran pemasaran, di mana menganalisis pengaruh komponen bauran pemasaran, produk, harga, lokasi, dan promosi terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya ada teori kualitas layanan, yaitu menyoroti pentingnya kualitas layanan dalam membentuk persepsi konsumen dan meningkatkan kepuasan. Yang kedua ada teori dimensi indikator. Yang pertama ada indikator bauran pemasaran, yaitu kualitas produk, strategi, penetapan harga, dan kegiatan promosi. Yang kedua ada indikator kualitas layanan, yaitu keandalan dan tanggung jawab. Berikut metode penelitian data. Metode penelitian data ini menggunakan desain asosiatif untuk menentukan hubungan antara variabel independen atau bauran pemasaran dan kualitas layanan, dan variabel dependen atau kepuasan konsumen. Sampel diambil dengan teknik jenuh, melibatkan 100 responden dari Giant Store BSD Tangerang. Sebelum pengumpulan data, instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya, serta dilakukan pemeriksaan asumsi plastik atau non-metodabilitas dan multikolinearitas. Analisis data dilakukan dengan regresi untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji T untuk variabel individu dan uji F untuk metode keseluruhan penelitian. Di sini ada populasi sampel responden pelanggan 100 pelanggan yang berbelanja di Giant Store BSD Tangerang mencakup berbagai usia dan latar belakang. Ada segmentasi produk, pelanggan yang membeli berbagai kategori produk seperti makanan, pakaian, dan barang kebutuhan rumah tangga, mencakup berbagai frekuensi. Terus ada frekuensi kunjungan, pelanggan yang mengunjungi toko setidaknya sekali dalam sebulan untuk memastikan pengalaman yang relevan. Ada kepuasan pelayan, kepuasan layanan, pelanggan yang memberikan umpan balik mengenai layanan yang diterima selama kunjungan mereka guna mengevaluasi kualitas layanan secara menyeluruh. Ada metode analisis data, pengujian instrumen memastikan validitas dan keandalan alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Terus tes asumsi plastik melakukan pemeriksaan normalitas dan multikolinearitas sebagai syarat untuk analisis regresi. Regresi univariat untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen bauran pemasaran dan kualitas pelayanan dan variabel interpretasi hasil, menyimpulkan hasil analisis untuk memahami pengaruh bauran pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Di sini ada pembahasan juga. Pembahasan dalam jurnal ini menyoroti pentingnya memahami preferensi konsumen dalam industri retail. Dalam persaingan yang ketat, produsen harus menyesuaikan penawaran berdasarkan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Studi menunjukkan bahwa bauran pemasaran dan kualitas layanan secara signifikan mengaruhi
Keduanya harus diintegrasikan untuk hasil optimal. Validasi temuan dilakukan melalui analisis regresi dan pengujian hipotesis yang menunjukkan kolerasi kuat antar variabel, memberikan implikasi praktis bagi pengajar untuk mengembangkan strategi yang meningkatkan kepuasan penjualan dan loyalitas pelanggan. Adapun penemuan hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran dan kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Bauran pemasaran meningkatkan pengalaman pelanggan, sementara kualitas layanan berperan lebih besar dalam membentuk persepsi dan loyalitas. Kombinasi kedua faktor ini menjelaskan sebagai besar variasi dalam kepuasan konsumen, menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi. Temuan ini didukung oleh analisis regresi dan pengujian hipotesis yang menunjukkan hubungan kuat antara variabel-variabel dan menyajikan bersama regresi untuk membuat dampak. Tersebut menunjukkan bahwa bauran pemasaran dan kualitas layanan memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan konsumen secara signifikan, memengaruhi persepsi dan pengalaman pelanggan, menggabungkan strategi pemasaran efektif dengan layanan yang berkualitas tinggi sangat disarankan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam industri digital. Sarannya itu perlu rutin mengevaluasi dan memperbarui bauran pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sambil fokus pada peningkatan kualitas layanan, mengumpulkan umpan balik pelanggan secara teratur, sangat penting untuk meningkatkan strategi pengalaman konsumen dan daya saing di pasar yang kompetitif. Oke, tadi sudah membahas mengenai artikel jurnal, yaitu pengaruh bauran pemasaran, kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Nah, coba dilihat mengenai halaman 11 poin D, uji hipotesis parsial dan uji hipotesis simultan. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, coba perhatikan dalam uji hipotesis parsial, apabila kalian ditanya, nah, bagaimana membuktikan bahwa pengujian hipotesis adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh Nah, pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa pengujian hipotesis adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh? Nah, silakan, ada yang bisa? Dari mana kita bisa membuktikan bahwa dalam pengujian hipotesis parsial artinya terpisah. Nah, bisa antara variabel X1 dengan Y atau variabel X2 dengan Y. Nah, jika bersifat penelitiannya terdiri dari beberapa variabel atau multiple variabel, misalnya 2 variabel bebas, 1 variabel terikat, atau 3 variabel bebas atau 1 variabel terikat, atau bisa lebih, misalnya 4 variabel, 5, 1 variabel terikat. Nah, bagaimana uji hipotesis parsial membuktikan bahwa pengujian hipotesis adanya pengaruh dan tidak adanya pengaruh? Bagaimana pembuktiannya? Nah, silakan. Mungkin dari ketua kelas.
Nah, silakan dilihat nih jurnalnya. Udah dikirim di Google Classroom. Oke, silakan dilihat. Kalau di sini dari jurnal halaman 11, uji hipotesis parsial uji T. Nah, uji T-nya kan ada dua, tabel 9 dan tabel 10. Nah, bagaimana membuktikannya? Silakan, ada yang bisa. Ya, dari tabel, tapi yang baru ini dulu Bang, yang tabel atas dulu. oke. Dari tabel T itu untuk bauran pemasaran adalah 7,017, yang lebih besar dari T tabel 1,984. Oke, pertama bahwa untuk bisa membuktikan bahwa pengujian hipotesis tersebut ada pengaruh atau tidak. Nah, langkah pertama bisa dengan pendekatan kriteria T itu harus lebih besar dari T tabel. Nah, di mana kita harus tahu, yaitu kalau untuk mencari T tabel, nah itu diperoleh dari nilai koefisien alfa yang kita gunakan, derajat tingkat kesalahan, lalu berapa jumlah pengamatan atau sampel yang kita gunakan, dikurang koefisien. Nah, koefisien ini apa? Yaitu banyaknya nilai variabel bebas. Nah, jika kita menggunakan koefisien alfa 5%, berarti 0,05. Nah, sampelnya berapa? Coba dilihat di jurnal tersebut. Berapa banyak? Ada di sana dijelaskan. Berapa banyak sampelnya? Oh, 100. Nah, berarti dia 100 dikurang variabel bebasnya ada berapa? 2. Nah, nanti kalian cari di rumah pakai buku statistik, lihat ke tabel, berarti cari yang koefisien alfa 0,5, 100 kurang 2, 98. Nah, cari berapa T tabelnya yang diperoleh. Apakah sama dengan T tabelnya, yaitu 1,984. Nah, kriteria kedua apa? Bisa dilihat dari tabel hasil pengolahan statistiknya. Nah, dengan dilihat tadi tabel 9 yaitu berupa apa? Nah, level signifikannya harus berada di bawah 0,05. Kita lihat signinya berapa tuh? Berarti 0,00. Nah, itu berada di atas 5% atau 0,05 atau di bawah 0,05. Oh, kalau di bawah berarti menyatakan hipotesisnya ada pengaruh. Nah, ada pengaruh apa? Berarti di sini pertama ditandai adanya pengaruh secara parsial, yaitu adanya pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan konsumen, ataupun uji parsial yang kedua adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Oke, pertanyaan kedua, coba lihat uji hipotesis simultan F. Nah, pertanyaannya, jelaskan apa yang dibuktikan
dalam pengujian hipotesis uji F simultan, dan apa kriterianya dalam uji F secara simultan? Nah, silakan. Ya, ada yang bisa jawab? Silakan. Nah, kriterianya dalam pengujian hipotesis uji F itu ada dua juga sama. Nah, bisa dilihat. Nah, pembuktiannya apa? Yaitu uji simultan merupakan uji yang dilakukan oleh penelitian kuantitatif yang berguna untuk apa sih? Menguji dari keseluruhan nilai variabelnya. Nah, dari keseluruhan nilai variabelnya berupa variabel bebas dan terikat, yang dimana variabel bebasnya terdiri dari bauran pemasaran dan kualitas pelayanan, serta variabel terikatnya yaitu kepuasan konsumen. Berarti apa? Uji F ini bertujuan untuk menguji keseluruhan variabel terhadap nilai pengaruhnya, yaitu adanya pengaruh bauran pemasaran, kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Nah, itu dia kegunaannya, yaitu untuk menguji keseluruhan nilai variabel terhadap pengaruh secara keseluruhan. Nah, pembuktiannya apa? Dilihat tuh tabelnya. Coba hasil pengolahan datanya tuh. Kan ada tabel uji F di halaman 11. Oh, bisa dilihat dari ada dua kriteria, yaitu F itu harus lebih besar dari F tabel. Nah, cara menghitung F tabelnya ada sedikit perbedaan, yaitu berapa koefisien alfa tingkat kesalahannya ditentukan, memperhatikan jumlah sampel yang diamati, dikurang koefisien, dikurang satu variabel terikat. Nah, karena nilai koefisien alfanya 0,05 atau 5%, N-nya tadi 100, jumlah sampelnya, dikurang dua variabel bebas, dikurang satu variabel terikat. Nah, ini dia. Nanti kalian di rumah cari variabel F hitung, benar nggak apa yang di sini katakan bahwa F hitung itu 56,404. Nanti kalian buktikan. Pertanyaan kedua, ketiga ya. Ketiga, coba kalian lihat hasil data pengujian regresi linear. Nah, mengapa dalam pengujian regresi linear kita menggunakan unstandard koefisien untuk tabel 2? Kenapa tidak menggunakan hasil uji regresi standar koefisien? Nah, apa alasannya? Pertanyaan selanjutnya, jelaskan
Apa yang menjadi alasan? Dalam tabel pengolahan data, regresi linear berganda, menggunakan persamaan linear regresi yang diambil pada kolom unstandardized coefficient. Nah, silakan. Ya, silakan. Nah, apa jawabannya? Ya. Jadi kolom standar koefisien digunakan untuk membangun persamaan regresi karena koefisien pada kolom ini menunjukkan dampak langsung dari perubahan variabel independen terhadap variabel dependen dalam satuan asli data yang digunakan. Oke, jawaban pertama. Nah, secara rincinya, mengapa digunakan unstandardized? Pertama, unstandardized itu digunakan apabila penggunaan nilai regresi dari variabel-variabel yang digunakan, baik variabel bebas maupun variabel terikat, didasarkan atas nilai satuan yang berbeda. Nah, timbul pertanyaan, benar Pak nilai satuan berbeda? Benar, apa buktinya? Contoh, bauran pemasaran, kan nilai satuannya berbeda. Bauran pemasaran nilai satuannya menggunakan teori pendekatan apa? Yaitu pendekatan dari guguk Kismono. Sedangkan kualitas pelayanan pendekatan satuannya menggunakan apa? Menggunakan teori Parasuraman yang diambil dari Wong Soha. Lalu apa lagi? Kepuasan konsumen menggunakan nilai satuan yang berbeda dengan pendekatan teori apa? Nah, menurut Perina Dewi 2014-97. Nah, ini dia. Nah, kalau nilai satuannya yang sama, berarti apa? Menggunakan bentuk standardized. Nah, itu dia. Bapak, Ya. berarti itu dari ininya apa? Teori penelitiannya yang beda-beda. Misalkan yang dari bauran pemasaran kan itu dari teorinya si guguk itu. Kalau misalkan teori yang sama dari guguk itu, makanya berarti yang standar. Kalau kita melakukan pengambilan itu yang sama, termasuk juga dengan jenis pengukuran yang sama, baru teori yang sama, pengukuran yang sama, baru bisa. Contoh misalnya kita ingin meneliti pengaruh ekspor impor udang dalam dampak perdagangan internasional antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, ini bisa nih. Nah, karena nilai satuannya yang
sama X volume. Biasanya X volume dalam apa sih satuan ton ya? Nah, dalam ton bisa. Juga bisa kedua, misalnya ada keterkaitan teori yang sama, misalnya juga bisa. Nah, tajan selanjutnya, coba lihat di regresi, ada hasil Y sama dengan 9,780 ditambah 0,293 X1 ditambah 0,476 X2. Nah, apa artinya? Ini kan sudah ada arti 1, 2, 3. Ada yang kurang, arti yang keempat belum dijelaskan. Kira-kira apa nih? Arti yang keempat dari regresi linear berganda. Ya, ada yang coba? Apa arti makna yang keempat? Nah, ya. Untuk mengetahui kontribusi atau penghasilan variabel independen dan variabel independen ketika variabel lain dipertimbangkan secara bersama. Oke, betul. Nah, ulangi penjelasan keempat adanya menceritakan nilai pengaruh secara bersamaan terhadap kedua nilai variabel bebas. Nah, contohnya misalnya apabila bauran pemasaran ditingkatkan, lalu kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 1 nilai satuan, maka membawa peningkatan berapa? 0,2931 kali 1 kan tetap 0,2931 ditambah 0,476 ditambah 1 peningkatan atau ditingkatkan sebesar 1 peningkatan kan hasilnya sama 0,476. Nah, ditambah 9,780. Nah, coba hasilnya berapa? 0,769. 0. Kok 0,9? Berapa besarnya peningkatan dari keseluruhan kontribusi variabel bebas yang diberikan kepada variabel terikat? Satu, 549. Nah, inilah besarnya peningkatan yang diberikan dari dua variabel bebas secara bersamaan kepada variabel terikat, yaitu membawa perubahan terhadap peningkatan konsumen sebesar 1,549 yang sebelumnya kepuasan konsumen hanya tercipta 9,780. Nah, ini dia. Nah, pertanyaan selanjutnya, coba lihat dari statistiknya. Kan ada analisis koefisien korelasi bagian B. Pertanyaannya, jelaskan makna dari koefisien korelasi 0,6414 dengan 0,679. Nah, serta apa perbedaan korelasi dengan regresi? Korelasi berganda dengan korelasi dengan analisis korelasi. Nah, baik korelasi berganda maupun simultan atau regresi berganda atau simultan. Nah, apa perbedaannya? Dan apa makna 0,614 dengan 0,679?
Ya, silakan. Yang hubungan antara 0,614 sama 0,679 kan di sini dibilang memiliki hubungan yang kuat terhadap kepuasan konsumen. Itu artinya kalau misalnya variabelnya itu meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat. Oke, arti kuat itu kalau bauran pemasaran ditingkatkan, maka akan membawa peningkatan secara kuat juga terhadap kepuasan konsumen. Tapi ingat, kelemahan korelasi dia hanya mencari hubungan, tapi nggak tahu berapa dampak kekuatan yang diberikan. Nah, untuk bisa tahu seberapa besar sih dampak kekuatan yang diberikan terhadap variabel bebas keterikat, kita memerlukan metode analisis statistik yang lain berupa apa tadi? Regresi linear berganda. Ini dia perbedaannya. Jadi kalau korelasi perbedaannya hanya untuk mencari keterikatan pengaruh. Artinya apa? Kalau 0,6 atau 0,69 itu sangat kuat. Kalau kualitas pelayanan atau kualitas atau bauran pemasaran ditingkatkan, nah maka akan membawa peningkatan hubungan yang kuat terhadap kepuasan konsumen. Tapi kita nggak bisa tahu nih berapa besarnya peningkatannya. Dikatakan kuatnya itu seberapa besar sih? Nah, kalau korelasi kita nggak bisa mencari hal tersebut. Nah, tapi untuk mencari seberapa besar kekuatan yang diberikan, itu kita menggunakan regresi. Nah, apa buktinya? Tadi tuh, apabila misalnya bauran pemasaran tidak ditingkatkan sebesar 0,1, lalu kualitas pelayanan tidak ditingkatkan sebesar 0,1, maka membawa penciptaan kepuasan konsumen sebesar dari berapa? Nah, sebesar 9,780. Nah, tapi kalau kita ingin tahu besarnya peningkatan, apabila terjadi peningkatan misalnya ditingkatkan sebesar 1 nilai satuan, maka bauran pemasaran dan kualitas pelayanan membawa perubahan dan peningkatan tadi sebesar 1,15 ya. 1,51 ya. 1,549. Nah, itulah perbedaan antara regresi dengan korelasi. Nah, lalu ada, coba lihat tabel 5. Nah, sudah lihat tabel 5? Perhatikan tabel 5. Apa perbedaan antara R square, adjusted R square? Sama satu lagi standar error of estimasi. Nah, apa perbedaannya tuh? Nah, silakan. Ada yang bisa jawab? Mencoba.
Ya, ya dicoba nggak apa-apa. Ini kan bukan sidang, salah nggak apa-apa. Ya silakan. Perbedaan R square dan adjusted R dan STD error of the estimate. Yang pertama, kalau yang R itu perbedaan kekuatan antara hubungan linear antara variabel dependen dan independen. Contohnya, nilai R sebesar 0,733 itu menunjukkan hubungan yang positif yang kuat antara bauran pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan. Oke, jadi R itu berguna untuk menguji seberapa besar nilai kekuatan yang ditimbulkan dari variabel bebas ke variabel terikat. Nah, nilainya berapa tadi disebutkan? 0,73. Berarti kekuatannya dibilang sangat kuat atau kuat? Kuat aja. Dibilang kuat. Nah, itu berarti apa? Kegunaannya menilai seberapa besar kekuatan terhadap keterkaitan nilai hubungan yang digunakan kalau R secara parsial terpisah, yaitu uji antara X1 dengan Y atau X2 dengan Y. Nah, uji secara keterkaitan hubungan kekuatan. Nah, udah betul R. Nah, sekarang R square. Ya. Juga proporsi variasi variabel independen ini dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam variabel. Misalnya jika R square 0,538 maka 538% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Oke, artinya bahwa adjusted R square itu digunakan untuk pengujian dari kekuatan dua variabel bebas sekaligus. Nah, bisa katakan tadi kekuatannya kontribusi yang diberikan berapa? 53. Boleh diulang untuk 0,538. Nah, inilah besarnya nilai kekuatan, yaitu boleh dikatakan 53%. Atau kalau pembulatan kan desimal di atas 5 kan bisa dibulatkan 1, benar kan? Berarti kita bisa bulatkan jadi 0,54. Nah, berarti kita bisa cari lebih lanjut nih dari X square. Kalau variabel-variabel lain kalau nggak diamati berapa sih besarnya? Nah, dikurang 1 dikurang 0,54, coba berapa? Hah? 0,46. Artinya apa? Artinya bahwa besarnya kontribusi yang diberikan, kekuatan kontribusi yang diberikan dua variabel bebas, yaitu bauran pemasaran dengan kualitas pelayanan sebesar 54 atau 0,54 atau 54%. Dan sisanya, di luar dari pengamatan peneliti, di mana variabel-variabel tersebut tidak diteliti, sebesar 46%. Iya, betul, sudah terjawab nih R square. Nah, lalu tinggal dua nih, adjusted dengan standar error. Ya? Ya. Ya. Itu ada variabel square yang disesuaikan untuk jumlah variabel independen dalam model. Nilai ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan model dengan jumlah variabel yang berbeda. Kayak nilai 0,528 menunjukkan bahwa skala disesuaikan 52,8%. Variasi kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Pelan-pelan. Oke. Dilanjutkan. Baik Pak, saya menjawab yang standar error of the estimate, yaitu ukuran seberapa jauh data yang diamati dari garis regresi yang diprediksi. Nilai ini menunjukkan kesalahan standar prediksi dalam satuan variabel independen. Contohnya, nilai standar error of the estimate adalah 2,457. Berarti prediksi kepuasan konsumen dari model regresi biasanya lebih kesalahan sekitar 2,457 poin dari nilai sebenarnya. Oke, jadi adjusted R square itu digunakan sama
Untuk R square yaitu menguji berapa kontribusi dua variabel bebas yang diberikan variabel terikat. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya namanya adjusted, dia mencari berapa penyesuaiannya. Nah, untuk tahu penyesuaiannya berarti berapa? 0,377 kurang 0,371 berapa? Selisih penyesuaian atau estimasinya. Nah, R square-nya kan 0,377 dikurang 0,371 berapa tuh? Sebentar, tulis 0,06. Nah, inilah bentuk estimasi dan penyesuaian dari R square dengan adjusted R square terhadap dua variabel bebas dengan kontribusi terhadap nilai kekuatan yang diberikan. Nah, sebesar kontribusinya 0,006. Artinya selisihnya nggak beda jauh. Nah, terhadap estimasi yang diberikan. Oke. Selanjutnya, ya standar error itu apa? Coba dibacakan ulang. Ukuran seberapa jauh data yang diamati dari garis regresi yang diprediksi. Nilai ini menunjukkan kesalahan standar prediksi dalam suatu variabel dependen. Oke. Jadi seberapa besar kontribusi seberapa besar nilai yang telah dicapai yaitu sebesar 2,457. Berarti ini adalah bagaimana dalam bentuk regresi linear berganda dalam garis linear ini seberapa besar tingkat penyebaran datanya. Semakin ini nilainya semakin besar, tingkat penyebaran datanya berada di sini, garis diagonal pada pengujian kurva distribusi normal. Kurva linear berganda, maaf. Nah, ini dia. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, kita kan menggunakan dua variabel bebas, satu variabel terikat. Nah, apabila kita ingin membuat operasional variabel, nah di bab 3 ini dalam skripsi operasional variabel. Nah, bab 3 dalam skripsi. Nah, kita buat dalam tabel ada nomor, ada variabel, ada dimensi, dan indikator. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan variabel, dimensi, dan indikator? Nah, kita bisa lihat dari kajian teorinya tuh, tinjauan pustaka. Nah, silakan coba dibaca kajian teorinya atau tinjauan pustaka. Nah, di situ kita bisa menemukan operasional variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, ketemu? Kalau sudah ketemu, silakan. Siapa yang mau memberikan jawaban? Nah, coba perhatikan tadi tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu sebagai kunci untuk bisa menentukan operasional variabel. Kalau dalam skripsi kita tuliskan dalam bab 3. Nah, bagaimana operasional variabelnya? Di situ perhatikan teori yang digunakan. Dalam teori digunakan, apakah ada dimensi atau langsung kepada indikator. Nah, ini kita akan bahas.
Nah, jawabannya bagaimana? Ada yang mau berikan komentar? Silahkan. Ketemu jawabannya? Ya? Oke. Kalau mau kita jawab secara tepat dan benar berdasarkan dari review jurnal ini memberikan penjelasan informasi yang tidak konsisten. Nah, buktinya apa? Kita lihat nih yang tidak konsisten. Di sini orang pemasaran dia menceritakan, nah, menggunakan teori menurut buku Kismono, diambil dari buku tahun 2015 halaman 308, dikatakan pengertian marketing mix adalah kombinasi dan variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari pemasaran yang terdiri dari strategi produk. Berarti, nah, strategi produk, harga, promosi, dan tempat. Nah, ketika tidak ada penjelasan lebih lanjut, berarti sini masuk X1. Nah, bauran pemasaran. Nah, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut, produk itu dibentuk dari mana, harga itu terbentuk dari apa saja, unsur-unsurnya, lalu promosi, unsur-unsurnya apa saja yang meliputi dan membentuk promosi, tempat juga. Nah, karena tidak ada penjelasan, berarti dia masuk ke indikator. Tadi produk, harga, tempat, place, lalu apa lagi? Promosi. Nah, tapi tidak konsistennya apa? Kita lihat tuh dari kualitas pelayanan. Kalau kualitas pelayanan, dia konsisten menyatakan dari teori Parashurman, Wong Sohal mengatakan ada 5 dimensi. Nah, tapi dia nggak konsisten. Kalau 5 dimensi, seperti tadi dikatakan ada kehandalan, daya tahan, jaminan, empati, wujud nyata, tapi kok nggak ada penjelasan lebih lanjut, nggak ada unsur-unsur yang menjelaskan. Nah, berarti kan tidak konsisten X2 nih berupa kualitas pelayanan. Bilangnya dimensi, nah, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nah, seharusnya kan kalau ketika bicara dimensi di sini harusnya penjelasan lebih lanjut untuk menjelaskan adanya indikator. Nah, kita lihat tuh poin 3, kualitas kepuasan konsumen. Nah, ketiga diambil dari teori Perinadeli, buku 2014 tahun 2014 terbitkan halaman 97. Dikatakan dalam model ini kepuasan konsumen meliputi sikap yang terbentuk dari 3 komponen pembentukan sikap. Nah, berarti Y-nya kepuasan konsumen. Nah, meliputi apa? Pertama, kognitif. Nah, ini dia dijelasin lebih lanjut. Kognitif dibentuk dari mana? Pengetahuan dan persepsi. Nah, berarti indikator nih. Nah, pengetahuan dan persepsi. Nah, lalu apa lagi? Afektif dibentuk dari apa? Iya, emosi dan perasaan. Nah, di sini dimensinya afektif dibentuk dari emosi dan perasaan. Lalu satu lagi, konatif. Apa nih? Dibentuk dari tindakan
atau kecenderungan perilaku, berarti tindakan dan kecenderungan perilaku. Nah, berdasarkan uraian ini, si peneliti jurnal tersebut dia tidak konsisten. Konsistennya apa? Pertama, menentukan teori bauran pemasaran, dia nggak bilang dimensi atau indikator, langsung ada penjelasan. Nah, nggak ada penjelasan lebih lanjut, berarti diperkirakan ini indikator. Yang kedua, dia ngaku sebagai dimensi. Nah, tadi tuh. Tapi nggak ada penjelasan lebih lanjut. Nah, yang ketiga, dia jelasin semua nih, kepuasan konsumen terdiri dari kognitif, afektif, dan konatif. Di mana afektif dibentuk dari pengetahuan persepsi. Dia jelasin tuh, ada contoh-contohnya, berarti masuk indikator. Nah, nanti kalau kalian sudah skripsi dalam menentukan operasional variabel harus konsisten. Nah, kalau dari awal bicara mengenai misalnya bauran pemasaran, hanya penjelasan ini doang, berarti indikator. Nah, jangan ngakunya di dimensi. Nah, itu. Tapi kalau ngakunya ada dimensi dan indikator, ada penjelasan nih kayak tadi nih. Poin 3. Poin 3 kan ada penjelasan tuh. A, B, C. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, kita bahas teori. Pertama, pertanyaan terakhir, bagaimana membuktikan adanya pengaruh? Coba jelaskan dari jurnal tersebut. Nah, sama skripsi kalau kalian judulnya pengaruh, bagaimana sih membuktikan adanya pengaruh? Yang kedua, nah, coba lihat judulnya bauran pemasaran. Nah, pertanyaannya, jelaskan pemahaman dari konsep bauran pemasaran. Yang ketiga kan ada kualitas pelayanan. Jelaskan mengenai kualitas pelayanan. Jelaskan mengenai konsep kualitas pelayanan. Nah, apa perbedaan makna antara kualitas produk, kualitas barang dengan kualitas pelayanan? Yang selanjutnya, apa makna dari kepuasan konsumen? Dan bagaimana menciptakan kepuasan konsumen? Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, silakan boleh dicari jawabannya, lalu kita diskusikan. Baik, kita lihat dulu ya. Bagaimana membuktikan adanya pengaruh dari jurnal tersebut? Guys, gue mau jawab terakhir bagaimana menciptakan kepuasan konsumen. 1, 2, 3. Bagaimana menciptakan kepuasan konsumen? Gue mau jawab nomor 1 ah. Iya, mau jawab. Biar berbeda. Gue nomor terakhir. Dua. Itu ada banyak. Tapi jadi Jadi paling nanti pun nggak usah. Jadinya ada beda maksudnya Itu cuma 4 pertanyaan, Bud. kualitas barang. Lah ya itu kan tadi jawaban satu. Itu harus menjawab semua langsung. Berapa sih yang ada itu jawaban satu? Itu yang pengaruh apa? Kita itu jadi. Ayo. Udah belum gue bersih. Ayo. Mantap. Gimana, Mas? 8.000. Itu pasal orang. Kan jadi minum. Saya nggak dia 360. Mungkin belum dijawab yang mana ya? Gue nomor 2 pokoknya. Ya, sudah ketemu? Coba bahas bauran pemasaran. Apakah bauran pemasaran dalam konsep jurnal tersebut sudah tepat atau belum?
kira-kira? Kalau enggak coba cari di internet konsep bauran pemasaran yang terbaru berdasarkan kata kuncinya berdasarkan Kotler. Maaf. Kotler ya Pak. Konsep bauran pemasaran terbaru berdasarkan Kotler kata kuncinya. Ya, ketemu? Konsep bauran pemasaran yang terbaru menurut Philip Kotler telah mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan perubahan bisnis. Oke, ya. Boleh dibacakan. Awalnya bauran pemasaran hanya terdiri dari 4P, produk, price, place, promotion. Namun konsep ini kemudian diperluas menjadi 7P untuk lebih mendalam, khususnya dalam sektor jasa. Berikut penjelasan 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, proses, physical, evidence. Oh, artinya apa? Nah, artikel jurnal ini penulisnya dia nggak update, udah tuh kurang update pengetahuan. Harusnya ketika dia bicara bauran pemasaran sebagai konsep pemasaran yang kalau dulu terdiri dari 4P doang, sekarang harusnya 7P. Nah, ini dia kekurangannya, dia tidak mencari pengetahuan yang update. Nah, seharusnya dia cari pengetahuan yang update. Nah, seharusnya menggunakan pendekatan harusnya 7P. Penambahannya apa tadi? Ada people, ada proses, satu lagi apa? Physical evidence ya. Nah, ini dia kekurangannya. Nah, harusnya informasi update. Nah, sama seperti kalian nanti kalau skripsi mengangkat variabel, kalian cari adakah hal yang baru. Jangan sampai nanti ada dosen lebih ngerti paham, ini mah udah apa konsep teori yang lama, habis lagi cecat. Harus cari yang lebih update. Nah, selanjutnya kalau kualitas pelayanan. Nah, kita bahas dulu apa perbedaan kualitas pelayanan terhadap kualitas produk. Nah, nanti jangan lupa sidang harus konsen semua kayak tadi tuh. Saya kan nanya statistik, kadang-kadang nanya sampel, kadang-kadang populasi, kadang-kadang nanya tentang metodologi penelitian, indikator, dimensi, kadang-kadang nanya koefisien alfa, bisa juga nanya tentang pembuatan skripsi bab 1 apa saja. Nah, artinya apa? Nanti kalau kalian sidang harus benar-benar menguasai itu dari semua isi skripsi kalian, supaya jangan ada celah untuk kalian nanti buku mau atau pameho. Nah, kalau udah bisa jawab, buyar. Nah, ini biasanya dosen penguji senang. Nah, untuk bisa nanti mahasiswa nggak jawab, nilainya jadi berkurang. Nah, terhadap performa yang kalian tunjukkan pada saat sidang skripsi. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nah, ada perbedaan, yaitu apa? Pertama, kalau kualitas produk kan terpisah. Terpisahnya bagaimana? Nah, kualitas produk itu bisa dirasakan pada saat produk itu sudah dibuat, baru setelah itu dijual, dibeli konsumen menggunakan, baru bisa merasakan. Kayak seperti ini, laptop, kalian kan tidak tahu, saya juga tidak tahu persis bagaimana sih proses pembuatan laptop ini. Yang tahu adalah ketika produk laptop ini sudah dijual di berbagai toko, di gerai. Nah, ketika saya beli atau sudah dibeli oleh kelompok, nah ketika merasakan menggunakan dari berbagai aplikasi program, bagaimana kualitasnya. Nah, berbeda dengan jasa. Jasa itu apa? Kualitas yang dirasakan bersamaan. Contoh, pada saat ini rambutnya udah gondrong, pada saat potong rambut ke barbershop, nggak mungkin dilakukan secara terpisah.
saya mau potong rambut pakai ilmu jarak jauh, guntingnya di sini, guntingnya di sini, kalau di sini. Bagaimana? Bagus nggak Pak? Bagus nggak nih? Nggak mungkin. Namanya jasa dilakukan secara bersamaan pada saat potong rambut. Nah, dilihat dan berkaca, bagaimana Mas? Belakangnya udah oke atau belum? Atau mau dipendekin lagi? Atau mau ditipisin lagi? Oh, ditipisin lagi Mas, lebih pendek. Nah, ini. Jadi kalau jasa kualitasnya dilakukan secara bersamaan pada saat proses produksinya. Nah, lalu apalagi kualitas, perbedaan kualitas jasa dengan kualitas produk. Kalau kualitas jasa itu apa? Biasanya kalau kualitas jasa itu sulit untuk diukur. Nah, contohnya apa? Kalau kualitas produk gampang ditetapkan standarisasi, contoh di laptop. Nah, kayak kasus menghasilkan 1000 unit, pasti standarnya sama. Nah, tapi kalau jasa belum tentu. Contoh nih, sehari saya ngajar kelas hari ini 3 kelas dari pagi jam 10. Nah, tadi jam 10. Nah, saya baik jam 12 tuh mulai saya kelaparan, koncokan belum makan jalan. Nah, karena kenapa? Namanya jasa bisa mengalami perubahan dalam hal kualitas pelayanan. Sama kayak teller. Teller kan kalau melayani pagi hari baik ramah. Coba Anda datang jam 12 pada saat makan siang, nggak ramai, pasti teller layaninya rupanya udah bisa aja. Udah banyak nasabah, belum makan, suruh layani dulu. Nah pasti rupanya udah satu kayak. Mau apa Mas? Mau rabu. Nah, beda kalau dilayani pagi jam 9. Nah, jam 9 dia masih pagi, fresh, sudah sarapan, pasti melayaninya ramah, betul gak? Nah ini, kalau jasa, nah standarnya sulit untuk diukur, bisa mengalami perubahan. Lalu apalagi kualitas dari perbedaan kualitas dari pelayanan dengan kualitas dari barang. Nah, kalau kualitas barang itu bisa disimpan. Contoh, Anda beli laptop nih, Asus. Nah, Anda bawa rumah, bisa dinikmati nggak kualitasnya terhadap laptop Asus? Bisa. Tapi kalau Anda misalnya nih, rambutnya gondrong, potong rambut, bisa nggak kualitas layannya disimpan? Bang, Pak Dukur, nginep aja di rumah saya 3 hari. Nanti saya bisa merasakan kayak gimana cukuran abang. Kan nggak mungkin, namanya jasa. Nah, tidak bisa disimpan kualitasnya. Paling pada saat itu mau potong rambut ya udah langsung potong. Setelah itu nggak mungkin abang suruh bawa pulang, Bang, ikut rumah saya aja. Ntar kalau saya gondrong, saya bisa potong rambut lagi. Pengen tahu kualitasnya. Kalau jasa kan nggak bisa disimpan. Nah, lalu, nah apa sih kualitas itu? Apa sih kualitas? Nah, kualitas jasa itu bisa dirasakan apakah baik atau tidak terhadap pelayanan pada saat moment of the truth namanya. Nah, moment of the truth itu apa? Pada saat peristiwa pelayanan itu dilakukan. Contoh, pada saat datang ke bank jam 12 siang, nah udah dilayani judes jutek. Nah, pasti pada saat moment of the truth merasakan, wah, kualitas bank Mandiri bagus. Apaan saya datang udah dijutekin, dijudesin, nggak dapat pelayanan yang baik, boro-boro senyum. Nah, ini dia moment of the truth-nya, yaitu pada saat peristiwa kejadian bagaimana pelayanan itu diberikan. Nah, apa yang dirasakan oleh konsumen? Nah, sama nih seperti ini tadi dipotong rambut. Pada saat mau potong rambut, datangnya pada saat mau tutup. Nah, abang udah nyapu-nyapu, bang potong rambut. Nah, pada saat itu pelayanannya udah mulai datang. Tutup juga udah aja. Nyapu yang tadinya lambat jadi kasar. Nah, udah duduk tuh sana. Mau pakai ininya. Nah, ini dia pada saat peristiwa moment of the truth, bagaimana memberikan pelayanan pada saat proses jasa itu berlangsung. Nah, inilah kualitas dari jasa. Lalu selanjutnya, apa sih kepuasan konsumen ini? Namanya kepuasan konsumen itu apa? Nah,
perasaan emosional kalian nih pada saat menggunakan produk tersebut. Misalnya contoh, nih beli motor Honda. Ketika beli motor Honda, apa sih yang kalian rasakan? Puas gak dalam menggunakan Honda? Nah, misalnya hemat gak bahan bakar? Lalu yang kedua, Honda itu perawatannya rewel atau enggak? Jangan-jangan baru pakai 3 bulan udah masuk bengkel full mesin. Nah, berarti kepuasan konsumen dilihat, dirasakan pada saat menggunakan atau mengkonsumsi produk. Lalu yang ketiga, Honda rangkanya kuat gak? Yang sampai kropos, baru dipakai setahun udah beli pakai handphone. Nah, kira-kira bagaimana? Lalu bentuk modelnya menarik atau enggak? Nah, lalu bagaimana warna dari motor Honda? Nah, ini dia kepuasan konsumen pada saat dirasakan ketika menggunakan dari suatu produk. Nah, kalau misalnya menggunakan suatu produk memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen, berarti apa nih? Puas dia. Kalau puas biasanya konsumen bagaimana sih? Iya, dia akan berupaya untuk membeli produk. Nah, itu kembali seperti tadi beli motor. Nah, ketika dia suatu saat motornya sudah rusak, sudah tua, karena udah umurnya 12 tahun ke atas, ya sudahlah dijual lagi. Nah, ketika jual, dia pengen beli motor apa yang teringat pertama kali karena dia puas? Yaitu motor merek Honda. Nah, karena orang puas berarti apa? Bisa menimbulkan brand image, yaitu daya ingat konsumen terhadap suatu merek. Nah, brand image. Misalnya beli motor, keputusan pertama apa? Honda. Nah, ketika kalian puas menggunakan air minum mineral, nah keputusan pertama apa? Aqua. Jika datang ke warung kecil, bang ada aqua nggak? Kosong deh. Ya, ada merek lain, boleh nggak? Yaudah, ada air mineral. Yaudah nggak apa-apa deh. Nah, ini dia. Orang puas menjadikan produknya itu sebagai daya ingat keputusan pertama terhadap merek. Lalu apalagi? Dia bisa bertindak sebagai word of mouth. Nah, bercerita deh kepada teman, tetangga, keluarganya. Nah, ketika ada teman, sini lu mau beli motor? Iya bang. Nah, karena tetangganya usianya di bawah dia, lu kalau mau beli motor beli Honda. Mau kenapa bang? Kalau beli Honda, nih gua nih udah 12 tahun, hemat bahan bakar, nggak rewel, lalu perawatannya gampang. Oh begitu ya bang? Iya. Ingat deh kalau beli motor Honda. Nah, ini word of mouth. Lalu apalagi kalau orang puas, biasanya apa nih? Kalau dinyatakan puas, kepuasan konsumen, biasanya dinyatakan bentuknya bagaimana? Tadi ada word of mouth, lalu brand image, lalu ada keputusan untuk pembelian kembali terhadap produk tersebut. Lalu apalagi nih orang yang puas, ya? Ada testimonial yang baik, memberikan testimonial. Iya betul, memberikan pernyataan yang baik, testimoninya betul. Nah, ketika ada yang menjelekan Honda, dia bisa marah, padahal kerja di sana kagak, direkturnya bukan, manajernya bukan, tapi kenapa bisa emosi? Nah, ketika orang ada komentar negatif, karena itu rasa puas ketika orang ada berkomentar negatif, karena dia sudah memiliki kesukaan terhadap suatu merek, ketika ada yang menjelekan dia akan terima, dibalas postingannya. Siapa bilang Honda itu nggak berkualitas? Gua nih pakai Honda selama 12 tahun, baik-baik aja. Lu kali bohong, bukan Honda. Dasar lu penipu, akun palsu gitu. Nah, biasanya dia dengan sukarela bisa membela dari suatu produk. Karena kenapa? Kepuasan konsumen menimbulkan fanatisme terhadap suatu merek atau produk. Nah, itu dia. Nah, kalau dipikir akal sehat, manajer bukan, bekerja di sana bukan, direktur bukan, mau membela. Nah, karena ini dia kepuasan konsumen bisa menciptakan fanatisme atau fanatik terhadap suatu merek. Nah, itu dia. Contoh kayak Honda itu, walaupun ada isunya banyak yang menjelaskan pada saat itu, Honda terbanyak kropos,
buat dipakai jauh bisa berlipat gini. Nah tetap aja konsumen penjualannya tetap tidak tergantikan. Nah bahkan penjualannya tetap masih meningkat. Karena kenapa ini? Kepuasan konsumen yang ditandai terhadap fanatisme terhadap suatu produk atau merek. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.